Shalom, selamat pagi dan salam damai, salam pelatihan bagi kita semua. Sebelum saya mulakan, saya mau inform dulu untuk kesaksian saya akan melakukan secara rekaman video saja, sebab di tempat dimana saya berada sekarang ada kekangan lain, internet di sini tidak berapa bagus, jadi paksa guna rekaman sajalah untuk mengelakkan apa-apa isu semasa Zoom. Nama saya Ferdinand L. Santos JR. Normally people orang panggil saya JR sajalah, JR. So saya sudah berkawin dan sudah mempunyai seorang anak perempuan. Sekarang anak saya berumur 2 tahun dan pada bulan Mac ini istri saya akan bersalin anak kami yang kedua. Jadi untuk keanggotaan kami dari gereja Bunangso, tapi pada saat ini saya dengan sekeluarga sedang melayani di gereja di cabang Sekolah Sahabat Mansiat di daerah Mansiat lah. Jadi saya dihantar mission untuk melayani di sana sebagai missionaries di sanalah. Untuk memulakan kesaksian, saya akan baca dulu itu bacaan Roh Nubuat, bacaan dari tulisan Ellen White, nasihat penatelayanan. Jadi setelah saya membaca, ada satu yang tertarik bagi saya. Kita boleh dapat dalam muka surat 113. Ada tajuk kecil di sana dibilang, maka pekabaran akan maju dengan kuasa. Saya baca, di antara orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan pun terdapat orang-orang yang menggunakan lebih daripada yang diperlukan dalam hal pakaian. Kita harus berpakaian rapi dengan pantas. Tetapi saudara-saudaraku, bila engkau membeli dan membuat pakaianmu dan pakaian anak-anakmu sendiri, pikirkanlah tentang pekerjaan di kebun anggur Tuhan yang masih menunggu untuk dikerjakan. Tidak salah membeli bahan-bahan yang baik dan dibuat dengan baik. Ini adalah penghematan. Tetapi pembuatan secara mewah tidak perlu dan memanjakan diri dalam pakaian adalah menggunakan uang untuk pemuasan diri yang seharusnya diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan pakaianmu yang membuat dirimu berharga dalam pemandangan Tuhan, tetapi perhiasan di dalam diri, buah-buah roh, kata-kata yang manis, memikirkan orang lain, itulah yang berharga bagi Tuhan. Jauhkanlah model-model yang tidak perlu dan asingkan untuk memajukan pekerjaan Tuhan uang yang ditabung itu. Belajarilah pelajaran penyangkalan diri dan ajarkan kepada anak-anakmu. Semua uang yang dapat ditabung karena penyangkalan diri kini diperlukan dalam pekerjaan Tuhan yang akan diselesaikan. Dengan menyangkalkan diri kita terhadap sesuatu yang tidak perlu, kita dapat memperoleh bahagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Kita adalah saksi-saksi Kristus dan janganlah kita mengizinkan kepentingan-kepentingan dunia begitu menyerap masa dan perhatian kita sehingga kita tidak memperhatikan perkara yang dikatakan Tuhan harus diutamakan. Karena ada kepentingan-kepentingan lebih tinggi sedang dalam pertaruhan. Apabila mereka yang mengetahui kebenaran melakukan penyangkalan diri yang diberikan dalam firman Tuhan, pekabaran akan maju dengan kuasa. Tuhan akan mendengar doa kita dengan bertaubatnya jiwa-jiwa. Umat Tuhan akan memancarkan terang mereka, dan orang-orang yang tidak percaya dengan melihat perbuatan mereka yang baik akan memuliakan Bapa di surga. Biarlah kita serahkan diri kita kepada Tuhan dalam penurutan yang penuh pengorbanan diri. Jadi demikian dengan bacaan tulisan Ellen White.
buku nasihat penelitian. Jadi untuk seterusnya persoalan-persoalan untuk kesaksian-kesaksian saya akan terus rangkumkan saja soalan semua tuh. Jadi pada mula dia saya tidak pernah dengar tentang ini mengenai ini persembahan sistematik. Jadi dulu cara saya dan keluarga saya memberi persembahan, apa yang ada di dompet itulah kami letak, itulah kami bagi persembahan. Contoh dia macam bila buka ada RM1, bagilah RM1, 2 ringgit kah, RM5. Dia tidak tetap. Oke, jadi tapi tidak pernah tinggi lah, maksudnya tidak pernah di atas RM10, memang 1-2 macam itu saja. Kemudian selepas itu kami pernah juga menetapkan persembahan kami setiap bulan. Maksudnya contoh macam bulan ini kami akan bagi RM120 dalam satu bulan. Ini contoh dia begitu, 120. Jadi kami bagikan kepada 4 sahabat. Jadi setiap sahabat tuh kami bagi RM30 lah. Kami pernah buat macam itu juga. Biarpun kira-kira berapa pendapatan kami dapat, kami tetap akan bagi berapa yang kami sudah tetapkan. Kalau 120 lah kami bagi ke 4 sahabat, begitulah kami bagi untuk persembahan. Tapi pada 24 Desember 2022 kalau tidak silap saya, di sanalah pertama kali kami dengar ini tentang ini pemberian persembahan sistematik. Di mana Pastor Justin dia datang pergi gereja Keningau dan dia menyampaikan seminar penata-layanan di sana. Jadi saya dan istri saya bercadang untuk pergi itu seminar. Ketika kami dengar pelajaran seminar dan kesaksian-kesaksian di sana tentang penata-layanan semua itu, kami sangat terharu dan rasa terangkat dengan apa yang kami dengar, dengan kesaksian-kesaksian dan juga pelajaran seminar yang kami dengar. Jadi pada malam itu juga saya dan istri saya kami berjanji dan berkomitmen untuk memberi persembahan sistematik sebanyak 10% dari pendapatan kami. Jadi di sanalah mula dia di mana kami memulakan ini persembahan sistematik. Jadi selepas kami mengambil komitmen ini, kami rasa lebih dekat dengan Tuhan. Sebab selalunya bila masuk gaji kan, kebiasaannya bila masuk gaji atau ada pendapatan, pertama sekali apa yang terfikir adalah mau beli barang, mau tinggallah apa expenses, keperluan untuk diri sendiri, macam begitu. Tetap tidak pernah terfikir untuk mau memberi kesyukuran atau apa-apa. Namun setelah kami sudah tahu tentang ini persembahan sistematik, pertama sekali bila masuk sejak kami punya pendapatan atau gaji, pertama sekali apa yang kami terfikir adalah asingkan 10% persembahan. Jadi otomatis bila sudah terfikir begitu, itu kira macam kita mengutamakan Tuhan sudah. Mengutamakan Tuhan di dalam apa saja, dalam pendapatan macam begitulah. Ada saya pernah dengar juga pemberian sistematik ini dia bilang juga menunjukkan di mana nilai Tuhan bagi kita. Seperti itulah. Jadi rasa penting diri itu semakin menghilang ketika kami mula sudah mengambil komitmen ini. Biarpun banyak cabaran dalam kehidupan kami, kami tidak pernah melalaikan untuk tidak memberi ini 10% lah kami punya persembahan. Pernah juga kami menghadapi kami punya isi dompet yang betul-betul mencabar dengan banyak keperluan dari segi rumah, anak, kereta dan sebagainya lah. Tapi
kami tetap juga dengan 10% persembahan sistematik sesuai dengan janji kami dengan Tuhan lah. Ada juga satu masa dimana istri saya dia menangis, dia stres dengan kami punya keadaan keuangan dan keperluan kami lah, tanggungan dan sebagainya. Sampai satu masa kami terpikir untuk mau kurangkan pergi 5%. Tapi sebelum kami melakukan itu, kami WhatsApp dulu si Pastor Alexna, kami punya pastor daerah ketika itu. Kami minta nasihat karena kami mau kasih turun komitmen pergi 5%. Tapi apa yang Pastor Alexna jawab kepada kami, dia bilang, ujilah Tuhan dengan 10% itu, dia bilang. Itu yang Pastor Alexna cakap dia WhatsApp dengan kami. Dan selepas itu, sejak kejadian, kami percaya sejak, kami ikut sejak, dan sampai ujung bulan itu kami terus berkecukupan juga. Dan tidak ada kurang satu pun. Berkat Tuhan macam di mana-mana kami tidak tahu macam mana, tapi berkat Tuhan tuh macam sentiasa datang saja, datang. Jadi begitu juga lah selalu dan setiap bulan apa yang berlaku setiap bulan. Kami rasa itu adalah sifat manusia. Kadang-kadang kita terasa macam begini, tetapi rencana Tuhan lebih baik, lebih besar daripada apa yang kita boleh bayangkan. Setiap bulan kami rasa macam tidak cukup, macam ada saja kurang. Tetapi bila sampai sejak ujung bulan, kami lihat balik, berkat Tuhan memang cukup, sangat cukup. Malah kami dapat lagi bagi persembahan kesyukuran yang lain dari 10% itu lagi. Tidak termasuk 10%, kami dapat lagi memberi kesyukuran lain daripada yang 10%. Jadi begitulah kehidupan kami setelah kami sudah mulai memberi, berkomitmen dan berjanji untuk memberi ini persembahan 10% ini. Macam yang berkat itu sentiasa datang dan sentiasa kami bercukupan. Biarpun kami rasa macam tidak, tetapi bila kami lihat setiap ujung bulan, cukup juga, memang cukup. Lebih daripada cukup apa yang Tuhan telah berikan kepada kami lah. Di dalam gereja kami, di gereja Bunang, kami adalah yang pertama melakukan ini persembahan sistematik. Tapi as time goes on, sekarang ramai sudah yang terinspirasi untuk melakukan ini persembahan sistematik, mengikut peratus mereka sendirilah. Apa saja peratus yang beberapa saja peratus dorang bagi, mengikut dorang punya komitmen sendiri. Jadi untuk mengakhiri saya punya kesaksian di sini, saya mau kongsi satu ayat untuk kita semua. Ayat Alkitab ini yang menjadi pembakar semangat untuk kami sekeluarga agar untuk terus memberi persembahan sistematik kira-kira apapun keadaan kami. Dan ini ayat sangat dikenali dan setiap sahabat kita akan jumpa juga ini. Kita boleh buka dalam Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10, ini ada di sampul kita punya persepuluhan dan persembahan. Firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi itulah yang selalu memberi kami semangat. Ayat inilah yang Pastor Alex juga kongsikan kepada kami ketika kami tanya dia, adakah kamu perlu kasih, bolehkah kami kasih turun pergi 5%. Tapi inilah juga ayat yang Pastor Alex kongsikan kepada kami. Dia bilang, ujilah di sana, ujilah aku, dia bilang Tuhan. Jadi bila kita
tetap setia, kita terus dengan janji kita berpegang kepada janji Tuhan, pastinya nanti Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat yang berkelimpahan. Itulah janji Tuhan. Jadi itu saja kesaksian dari saya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita.